Kebahagiaan selalu dimulai dari pikiran. Oke? Jadi coba berpikir, pikiranlah yang mempengaruhi kita bahagia atau tidak. Makanya kita harus berpikir saya harus bahagia. Kita harus berpikir saya harus memilih untuk bahagia. Ada satu perusahaan di Arab Saudi, namanya Aramco. Aramco itu singkatan dari Arab American Oil Company. Ada satu orang anak muda kerja di situ sebagai pegawai rendahan. Dari pagi sampai sore dia kerja keras. Suatu hari dia melihat ada air es di satu tempat yang bagus banget. Di situ ada banyak gelas. Wah, dia haus sekali, padang pasir. Dia haus, dia pengen minum. Dia ambil gelas, dia tuang. Waktu dia mau teguh, tiba-tiba dia dibentak. Hei, jangan minum air itu. Air itu untuk para pemimpin perusahaan ini. Dia gemetar, saudara. Dia kaget. Dia simpan gelas itu. Bukan cuma dibentak, dia juga dihina. Nah, di sini dia tidak marah, dia berpikir positif. Pikiran kitalah yang mempengaruhi, yang menentukan kita bahagia atau tidak. Saudara dihina, direndahkan, tapi kalau pikiran saudara positif, penghinaan, perendahan itu tidak akan mempengaruhi kebahagiaan saudara. Seperti anak muda ini, dia dihina, direndahkan. Justru menjadi pemicu dia untuk maju. Saya harus jadi pemimpin untuk minum air es itu, saudara. Dan sejak saat itu, dia sekolah. Dia belajar pagi, siang, malam. Sebab dia selalu ingat perkataan orang itu. Dan berhasil. Lalu dia masuk kerja di Aramco lagi dan karirnya naik. Manajer. Wakil direktur. Bahkan dia sampai jadi direktur perusahaan Aramco. Saudara tahu? Orang yang membentak dia dulu, sekarang bawahannya. Jadi dia punya kuasa memecat orang ini. Tapi tidak. Orang ini sudah minta maaf. Aduh, maaf dulu saya bentak-bentak kamu ya. Nggak usah khawatir. Tidak usah perlu khawatir, justru kamu berjasa kepada saya. Sekarang anak muda ini jadi menteri perminyakan Arab Saudi. Saudara bayangkan. Itu gara-gara apa? Pikiran positif. Ada banyak orang menghina saudara mungkin, merendahkan saudara, kita pasti marah. Itu manusiawi. Tetapi kalau saudara punya pikiran positif, Tuhan bisa mengubah penghinaan menjadi kemuliaan bagi kita. Katakan amin. Tuhan bisa mengubah rencana jahat orang-orang di sekitar kita, rencana jahat orang-orang yang ingin menjahati kita, menghancurkan hidup kita, Tuhan bisa ubah jadi kebaikan bagi kita. Apa dasarnya? Firman Tuhan. Jadi pikiran positif yang kita bangun, itu bukan berdasarkan moralitas, tetapi pikiran positif yang kita bangun berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan benar. Ketika saudara berpikir positif, maka kebahagiaan akan selalu menyertai saudara. Jadi ketika saudara bangun pagi, berpikirlah positif. Hari ini Tuhan akan memberkati saya. Katakan amin. Ketika saudara bangun pagi, berpikirlah positif. Hari ini ada banyak orang yang harus saya layani. Hari ini ada banyak orang yang harus saya berkati. Maka saudara akan melihat kebahagiaan menyertai saudara. Yang kedua, kita harus berpikir optimis. Yang pertama, berpikir positif. Yang kedua, optimis. Optimis artinya berbeda dari pesimis. Pesimis orang yang mental gagal. Saya nggak bisa buka toko, karena apa? Negara keadaannya seperti ini. Perusahaan saya tidak akan maju. Kenapa? Karena
keadaan situasinya lagi seperti ini. Itu pesimis. Tapi orang yang optimis tidak. Orang Kristen di China zaman dulu itu sangat tertekan. Mereka kalau kebaktian, saudara, kebaktian di bawah tanah. Di bawah tanah itu maksudnya bukan di dalam tanah, artinya tersembunyi. Para pelayan itu bukan cuma pelayan mimbar, tapi ada pelayan jaga. Jadi jaga di depan rumah. Beberapa puluh meter jaga lagi, takut ada polisi rahasia. Jadi kalau ada polisi rahasia datang, kebaktian berubah. Tadinya nyanyian gereja berubah, jadi happy birthday to you, happy birthday to you. Waktu polisi masuk ada apa nih? Ulang tahun. Ya ada kue ulang tahun. Nah jadi dulu tertekan, jadi kalau ketahuan itu pemimpin gereja, majelis gereja dibawa keluar, lalu dicambuk, dicemeti, disiksa. Tapi mereka tidak pesimis, mereka optimis. Satu hari nanti bangsa mereka akan berubah. Dan sekarang China negara maju, kekristenan bertumbuh. Waktu saya ke Shanghai, saya lihat ada banyak orang di sana pakai kalung salib. Kekristenan bertumbuh. Kenapa? Karena mereka optimis bangsa mereka akan berubah. Negara mereka akan diubah oleh Tuhan. Uganda, saudara ingat presiden Uganda yang kontroversi, Idi Amin. Di kulkas Idi Amin bukan cuma ada Coca-Cola, tapi ada jari manusia, saudara. Ada jari manusia, ada hati manusia. Itu presiden jahat. Tetapi orang Kristen di Uganda tidak optimis, tidak pesimis. Mereka berdoa, Tuhan, ubah bangsa, negara mayoritas. Diubah oleh Tuhan. Nigeria juga seperti itu. Bahkan Nigeria sekarang presidennya Jonathan Goodluck, seorang Kristen. Kebahagiaan ketika kita optimis. Ketika orang berkata tidak bisa, orang Kristen tetap berkata bisa. Katakan amin. Bill Gates pada tahun 70 itu pernah mengalami krisis. Saudara, Bill Gates penyanyi terkenal. Kalau saudara punya parabola, saudara bisa dilihat di live TV. Itu selalu muncul Bill Gates. Pada tahun 70, banyak orang yang menghina pelayanannya. Orang-orang berkata Bill Gates itu bukan melayani, dia cari uang. Dia terpukul. Istrinya lagi hamil, kondisi keuangannya lagi susah. Bahkan negara waktu itu sedang dilanda krisis rasial. Orang-orang kulit putih, kulit hitam, kerusuhan di mana-mana. Amerika tidak punya masa depan. Tapi dia tidak. Dia optimis. Tuhan akan mengubah bangsaku. Itu sebabnya dia ciptakan sebuah lagu. Because he lives, I can face us tomorrow. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, takut hilang. Karena ku tahu, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Bill Gates sekarang menjadi penyanyi rohani paling terkenal di seluruh dunia. Bukan hanya di Amerika, tetapi di seluruh dunia. Dan dia sangat diberkati. 600 lagu dia ciptakan. Lagu-lagunya dinyanyikan oleh Sandy Petty, Jim Reeves, bahkan Elvis Presley menyanyikan lagunya dia. Kenapa dia begitu diberkati hari ini? Dia optimis. Orang yang punya pikiran positif, orang yang punya pikiran optimis adalah orang yang akan dikuasai oleh kebahagiaan. Katakan amin.
Saudara mungkin pesimis, saya sakit dan tidak pernah disembuhkan. Ubah pesimis saudara menjadi optimis. Tuhan pasti sembuhkan saya. Anak saya ada di luar, tidak tahu dia berbuat apa di sana. Saya cuma dengar dia terjerumus ke narkoba mungkin. Jangan pesimis, optimis. Tuhan bisa mengubah anak saudara. Keluarga saudara mungkin berantakan, tidak ada harapan untuk dipulihkan. Jangan pesimis, optimis. Karena kita punya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang mustahil. Di Jakarta kemarin seorang ibu berkata, saya sudah siapkan nama untuk baby saya. Siapa namanya ibu? Catalina. Oke, saya akan doakan. Dia tidak mengandung. Sudah lama, bertahun-tahun berkeluarga. Tapi dia tidak pesimis. Itu sebabnya dia berikan nama, dia siapkan nama Catalina. Saya berdoa juga, Tuhan, Catalina. Optimis. Orang yang optimis, berpikir positif, dan percaya kepada firman Tuhan, bukan cuma berbahagia, tapi juga akan menjadi orang-orang yang memberkati banyak orang.